Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas komponen pasif elektronika. Apa sih komponen pasif elektronika? Yaitu elemen dasar dalam rangkaian elektronik yang tidak menghasilkan sinyal tetapi mengaruhi aliran arus atau tegangan. Seperti contoh resistor. Resistor adalah komponen pasif yang dirancang untuk membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor dibuat dengan bahan karbon, logam tipis, atau film tipis. Resistor biasanya memiliki nilai resistansi yang ditentukan diukur dalam satuan ohm. Resistor digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti pembagi tegangan, filter, pengatur arus, dan sensor. Jenis-jenis resistor yaitu ada resistor karbon, resistor film metal, resistor kawat, resistor variabel. Resistor karbon merupakan jenis yang paling umum dan murah, dibuat dari campuran karbon dan bahan pengikat, memiliki toleransi yang rendah. Kemudian resistor film metal memiliki toleransi yang lebih baik dan koefisien temperatur yang rendah. Resistor kawat terbuat dari kawat yang dililitkan pada inti keramik, memiliki toleransi yang tinggi. Kemudian resistor variabel memiliki nilai resistansi yang dapat diubah secara manual. Kemudian kapasitor yaitu komponen pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Fungsi kapasitor digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti filter, pengatur tegangan, dan penyimpanan energi. Cara kerja kapasitor yaitu dengan mengumpulkan muatan listrik pada plat-platnya dipisahkan oleh bahan dielektrik. Jenis-jenis kapasitor yaitu kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, kapasitor film, kapasitor variabel. Kapasitor keramik seperti yang tadi terbuat dari bahan keramik dan memiliki ukuran yang kecil. Kemudian kapasitor elektrolit memiliki nilai kapasitansi yang tinggi dan biasanya digunakan dalam aplikasi DC. Kapasitor film terbuat dari bahan film tipis dan memiliki ketahanan terhadap suhu dan kelembapan yang baik. Kapasitor variabel memiliki kapasitansi yang dapat diubah secara manual dan sering digunakan dalam tuning sirkuit radio. Kemudian ada induktor. Induktor tersebut adalah komponen pasif yang menyimpan energi dalam medan magnet. Induktor dibuat dari kumparan kawat yang dililitkan pada inti magnetis. Induktor memiliki sifat induktansi yang diukur dalam satuan Hertz atau H. Induktansi adalah kemampuan induktor untuk menentang perubahan arus listrik. Jenis-jenis induktor yaitu induktor inti ferit, induktor inti udara, induktor inti variabel. Di mana induktor inti ferit menggunakan inti ferit untuk meningkatkan induktasi dan mengurangi kerugian. Kemudian induktor inti udara menggunakan udara sebagai inti yang menghasilkan induktansi lebih rendah tetapi kerugian lebih sedikit. Induktor inti variabel memiliki inti yang dapat disesuaikan untuk mengubah induktansi. Kemudian transformator adalah komponen pasif yang mengubah tegangan dan arus bolak-balik atau AC tanpa mengubah frekuensi. Transformator menggunakan induksi elektromagnetik untuk mentransfer daya listrik antara dua atau lebih sirkuit. Komponen utama transformator adalah kumparan primer dan sekunder yang dililitkan pada inti ferromagnetik. Ketika arus mengalir melalui kumparan primer, medan magnet dihasilkan dan menginduksi arus pada kumparan sekunder. Rasio jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder menentukan rasio tegangan dan arus yang diubah. Kemudian termistor. Termistor adalah resistor yang tahanannya bervariasi sesuai dengan suhu. Cara kerjanya memiliki koefisien suhu yang tinggi yang menyebabkan perubahan tahanan yang signifikan
seiring perubahan suhu. Dan pengaplikasiannya banyak digunakan dalam aplikasi penginderaan suhu seperti sensor suhu pada peralatan elektronik. Lalu varistor. Varistor adalah komponen pasif yang dirancang untuk melindungi rangkaian elektronik dari tegangan lebih. Varistor terbuat dari bahan semikonduktor dengan karakteristik hambatan yang tidak linier pada tegangan rendah. Varistor memiliki hambatan tinggi, namun saat tegangan melebihi nilai tertentu, hambatannya akan turun drastis. Hal ini memungkinkan varistor untuk menyerap energi yang berlebihan dari sumber tegangan lebih. Sifat-sifat komponen pasif yaitu ada nilai resistansi, kapasitansi, induktansi, kemudian frekuensi operasi. Nilai resistansi menyatakan kemampuan komponen untuk menghalangi arus listrik. Resistor memiliki nilai yang resistansinya yang tetap. Kapasitansi menunjukkan kemampuan komponen untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor memiliki nilai kapasitansi yang tetap. Kemudian induktansi mengukur kemampuan komponen untuk melawan perubahan arus listrik. Induktor memiliki nilai induktansi yang tetap. Frekuensi operasi menentukan rentang frekuensi di mana komponen pasif berfungsi dengan baik. Aplikasi komponen pasif yaitu seperti filter, kemudian penguat, lalu penghasil osilasi, kemudian pembatas arus. Nah, mungkin penjelasan singkat saya begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.